Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah ucapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita berselawat kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik para pemirsa semua dimanapun Anda berada, kali ini saya hadir bersama seorang bidadari yang mana bidadari tersebut adalah istri tercinta, tersolehah saya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya menghadirkan beliau, bidadari cantik ini? Karena kali ini saya akan membagikan tips atau cara hidup bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah di dalam berumah tangga. Menurut Umi tercinta, gimana tips dan caranya agar rumah tangga itu bahagia? Silahkan Anda jelaskan dulu ke para pemirsa. Ya baik, terima kasih bagi suamiku. Siap. Di sini kita akan membagikan tips agar cinta selalu bersemi di rumah tangga. Ketika awal-awal memasuki bahtera rumah tangga, istri tercinta bagaikan bidadari turun dari surga. Asik, bukan turun dari becak ini. Iya, mulai dari tatapan matanya, kerlingan wajahnya, wangi kasturi badannya, membuat hidup melayang-layang. Iya. Semua indah tiada tara pokoknya. Asik. Bagaikan dunia hanya milik kita berdua. Aduh, yang lain ngontrak begitu. Yang lain lewat, tidak punya. Akan tetapi setelah hari demi hari kita lalui bersama, detik merajut detik, lalu membingkai jam, kesempurnaan mulai menua. Yang dulu suaranya merdu bagaikan penyanyi Korea, Asik. Kini sudah termulai gatal di telinga. sudah mulai agak gimana ya. Kalau boleh menambahkan, waktu dulu pertama masih baru-barunya, kentutnya seorang istri itu bagaikan bau durian atau bau nangka. Tapi kalau sekarang, Wow, sekarang masya Allah bau misik. ya. Nah itulah kalau masih manten nanyar katanya istilahnya itu. Semuanya itu pokoknya indah, tidak ada yang jelek, indah sekali. Nah, setelah itu kita banyak sudah beberapa tahun kita lalui bersama, semacam ini banyak menimpa kehidupan rumah tangga. Bisa dikatakan bukan bosan kepada istri atau suami sih, tapi sudah pasti mengiringi kebersamaan yang dibina dalam waktu bertahun-tahun atau bahkan lebih puluhan tahun. Seiring perjalanan waktu, sedikit demi sedikit keburukan atau aib seorang suami dan istri sudah mulai terbuka, pemirsa. Nah, jadi menambahkan retak harmoni cinta. Apalagi jika teman hidup kurang pandai merawat diri. Contohnya sebagai istri, contohnya saya. Nah, kalau saya tidak pandai-pandai untuk merawat diri, bukan merawat diri agar kita selalu kelihatan cantik di depan banyak umum. Nah, terutama kita itu harus menampakkan diri lebih menarik kepada seorang suami. Karena apa? Agar supaya suami kita itu tidak melirik ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi agar supaya rasa cinta selalu bersemi di dalam rumah tangga. Seperti itu. Makanya penting sekali bagi kedua pasangan untuk saling membina tali ikatan yang dibangun atas dasar cinta yang suci. Nah, jadi untuk menjaga cinta agar terus bersemi, kaum hawa atau seorang suami, bukan hanya seorang suami sih,
meskipun seorang istri juga harus patut meneladani sang ratu sejati, katanya istilahnya itu. Terus jagat. Nah, di sini kita akan menjelaskan ada beberapa tips. Kalau tidak salah ada 3 tips ya. Insya Allah ada 3 ada yang 3. sudah Kita membagikan 3 tips yang insya Allah agar cinta itu selalu bersemi, tidak akan pernah mudah layu ataupun pudar, punah. Nah, gitu. Nah, nanti 3 tips ini akan dijelaskan oleh suami tercinta saya yang selalu ada di dalam hati ya pemirsa ya, tidak ada yang lain, hanya suamiku ini yang ada di dalam hati. Nah, selanjutnya ini akan saya serahkan waktu dan tempat kepada suami saya agar menjelaskan 3 tips ini pemirsa ya, yang bagaimana agar cinta itu selalu bersemi di dalam rumah tangga. Nah, kayak kiai aja, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, kapan lagi ya pemirsa ya. Nah, sekarang untuk Abi, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, ini tempatnya sudah di sini, waktu udah tadi sudah tersedia. Iya, maksudnya kita atau Samen tuh menjelaskan 3 tips yang tadi itu apa aja yang sekiranya agar cinta itu selalu bersemi di dalam rumah tangga. Ya, begini pemirsa. Terima kasih sebelumnya untuk sang Umi tercinta sudah meluangkan waktu dan tempat kepada saya. Memang tidak dipungkiri, mungkin para pemirsa semua yang sudah menjalin hubungan suami istri, terutama yang sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun berkakek nenek hubungannya, tidak dipungkiri insya Allah semuanya merasakan awalnya itu indah waktu pengantin baru, seiring bergulirnya waktu, waktunya bergulir, keindahan itu akan semakin pudar, bahkan ada percekcokan sehingga membuat permasalahan, sehingga kadang membuat terpisahnya atau firok. Nah, itulah. Apa itu firok? Pisah. Oh, pisah. Bisa atau dikatakan tolak. retak. Tolak. Kalau retak itu tembok. Oh, tembok. Memang suka gurau, guys. Makanya saya yang salah satu senang dari suamiku itu. Jadi suami itu harus pintar cari kebahagiaan, membuat senang istri. Saya senang yang lucu-lucu. Jadi saya di tiap harinya itu sehariannya sering tampil melawak itu di depan istri. Kayak Sule aja. Iya. Sehati. Saya padahal mau bicara yang penting bukan Sule. Tadi tips untuk bahagia dalam hubungan rumah tangga tadi ada 3 ya pemirsa, ada 3. Nah, ini yang pertama, memahami karakter suami. Jadi tugas seorang istri adalah memahami karakter suami. Karakter suaminya itu seperti apa? Apa karakter suaminya itu seperti macan. Nah, istri juga harus memahami. Sekiranya nggak dimakan macan gitu loh. Oh, berarti seperti ini ya. Bisa dicontohkan itu seperti ini. Misalkan seorang suami itu pemarah, pemalu, atau bahkan gimana ya, penyabar. Nah, contohnya misalkan gini, seorang suami itu baru pulang dari kerja, otomatis mungkin tidak setiap hari kan mukanya itu murung, kesel, apa layu, apa gimana. Nah, jadi seorang istri itu harus bisa menyikapi. Nah, betul, harus bisa menyikapi. Jadi selalu mengimbangi lah. Iya, setidaknya itu bertanya kepada suami, kenapa kok layu, kok kusam, kok cemberut, ada apa. Nah, nanti bukannya malah misalkan suami pulang kerja, yang istri nuntut inilah, nuntut itulah, tidak tahu sama sikon atau kondisi. Suami baru pulang kerja, tahu-taunya istri nuntut ini, nuntut itu. Jadi kan suami itu tambah kesel. Yang awalnya suami itu tidak terlalu kesel, jadi kesel banget ya pemirsa ya. Untung aja kalau istrinya seperti untung aja nggak dimakan sama suaminya, nggak dimakan saja untung. Ya kadang
suami itu di tempat kerjanya, di kantornya itu kadang ada problem, kadang problemnya itu mengandung emosi yang sehingga dibawa sampai rumah. Ketika nyampe pulang di rumah, istri cerewet, istri minta ini, istri minta itu, otomatis kan ngeselin kepada suami. Jadi istri di sini harus mengimbangi atau bersabar dengan keadaan sang suami. Paham istriku? Jadi ketika suami datang dengan keadaan lesu, keadaan tidak cerah, keadaan tidak sumringah, jadi istri contohnya, sayangku atau suamiku, capek ya, sini aku pijat. Sayangku, kenapa kok lesu, kenapa kok lemes, lapar ya, langsung ayo kita makan, itulah. Jadi ketika suami pulang kerja atau dalam keadaan capek, jangan langsung dimintain ya, terus digini-gini ya, itulah. Paham? Mungkin insyaallah pada para pemirsa semoga insyaallah paham dengan ini. Bisa ini suatu contoh pelajaran. Iya. Terutama bagi saya seorang istri, mudah-mudahan harus guys. Mudah-mudahan bisa memahami karakter suami agar selalu indah rumah tangganya, guys. Iya. Kalau mau menuntut, ingin minta apa, nanti kalau suami sudah cerah, sudah istirahat, sudah sabar, silahkan istri minta rumah, minta mobil, pesawat, minta kereta, silahkan. Ya itulah salah satu ciri agar agar cinta itu bersemi, agar cinta selalu bersemi di rumah tangga. Saya mau bercerita sedikit tentang rumah tangga Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, karena rumah tangga Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah itu luar biasa bahagianya. Suatu saat Siti Aisyah, Sayyidatu Aisyah itu menyiapkan tempat tidurnya, merapikan tempat tidurnya, membeli bantal supaya yang empuk, yang bagus. Setiap sudut ruangan kamarnya itu dikasih wangi-wangian agar supaya Rasulullah bahagia. Nah, suatu saat kemudian Rasulullah datang ke rumah Sayyidatu Aisyah dan mempersilahkan untuk ke kamarnya. Waktu di pintu kamarnya Rasulullah terdiam dengan wajah yang cemberut, dengan kurang enak lah. Siti Aisyah memahami dengan hal itu. Kemudian Siti Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mohon maaf, saya bertobat atas kesalahan saya, atas segala dosa saya. Karena tidak mungkin, meskipun Sayyidatu Aisyah itu tidak mengetahui apa kesalahannya, karena dengan keadaan Rasulullah tampilannya seperti itu, Sayyidatu Aisyah itu sudah paham ada yang salah. Kemudian Rasulullah sudah paham karakter baginda Rasulullah, sudah paham dengan karakternya baginda Rasulullah. Langsung Sayyidatu Aisyah itu bertobat dan meminta maaf kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, bersabda, sesungguhnya kesalahannya itu adalah pada bantal tersebut ada gambarnya lah. Kata Rasulullah, gambar yang seperti ini itu tidak pantas, malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang ada gambarnya seperti ini. Wallahu a'lam, itu gambar apa saya kurang memahami. Mungkin seperti foto-foto apalah, wallahu a'lam. Foto-foto yang tidak bermanfaat gitu mungkin. Nah, sebagian ulama mengatakan ada yang foto-fotonya yang bernyawa. Iya. Pada intinya itu kemungkinan Sayyidatu Aisyah itu mempunyai niatan ingin membahagiakan Rasulullah. Ternyata keinginannya itu kan tidak sesuai yang diharapkan. Tidak diharapkan. Karena kan tidak sama kemauannya kita, istri dan suami itu tidak sama. Ternyata niatnya baik, tapi ujung-ujungnya itu membuat Rasulullah itu kurang enak atau
bisa dikatakan marah gitu ya. Ya. Nah, jadi seorang istri harus bisa memahami karakter seorang suami gitu. Oh, ya. Terus ada lagi? Oh ya, yang nomor dua. Yang nomor Masih dua. masih dua lagi. Tinggal dua ya pemirsa Nah, ya. Yang nomor dua itu adalah Setia dalam suka dan setia duka. dalam suka dan duka. Jadi kita sebagai pasangan suami istri itu harus setia dalam suka dan duka. Bukan dalam sukanya saja ya. Kalau sudah duka malah istrinya ndak mau. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Semoga para pemirsa enggak seperti itu. Iya. Jadi biasanya dalam hidup berumah tangga, dalam kehidupan ini pasti ada suka, ada duka. Nah, dalam menjalin rumah tangga, misalkan contohnya seorang suami ekonominya lagi bangkrut atau lagi sukses naik daun, lagi kesulitan dalam ekonominya. Jadi seorang istri harus tetap setia mendampingi sang suami. Jadi jangan kalau lagi bahagia ekonominya suami naik daun, lagi melonjak, lagi sukses, suami merangkul istrinya, mendampingi istrinya. Ketika suaminya bangkrut, istrinya ditinggal pergi, apalagi ditinggal cari suami yang baru lagi. Naudzubillah min dzalik. Itulah Semoga saya istri tidak yang seperti minta itu. gini. Naudzubillah min dzalik ya. Alhamdulillah min dzalik. Insyaallah saya husnudzon, saya istri saya sholehah mawaddah warahmah. Amin. Selalu menerima apa adanya, bukan ada apanya ya. Nah. Terus gimana selanjutnya, sayang? Apa perlu penjelasan lagi tentang suka dalam duka? Suka dalam duka. Suka duka dalam Kesetiaan dalam suka dan duka. Gimana ini guys? Mungkin para pemirsa ini sudah jelas semua bagaimana. Apalagi kalau suka, tidak usah diperjelas lagi, karena kalau suka itu kan banyak contohnya. Pada intinya kalau duka itu pada intinya yang mudah muncul di permasalahan rumah tangga itu adalah ekonomi. Nah, jadi saya hanya menambahi saja. Jadi seorang istri, para istri, mari kita sama-sama berjuang. Meskipun suami kita itu lagi dalam kesulitan untuk mencari nafkah, kita seorang istri harus bisa selalu menerima apa adanya, agar rumah tangga kita itu selalu harmonis, selalu bahagia, dan selalu selalu mesra. Iya, mesra. Bisa mesra gitu ya. Tidak terjadi naudzubillah sampai cerai karena suami kita itu bangkrut. Gara-gara suami kita bangkrut, rumah tangga kita jadi cerai-berai. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga sebaliknya pemirsa, seumpamanya istri kita jatuh sakit, atau istri kita naudzubillah min dzalik jatuh sakit sampai tidak bisa bangun, sampai wajahnya itu jelek. Jelek guys. Naudzubillah. Nah, sebagai suami tuh harus juga setia mendampingi, menemani sang istri, karena kesetiaan itu adalah kunci utama dalam berumah tangga. Sekarang tips yang ketiga. Apa sayangku, yang ketiga? Yaitu ini saya lebih senang ya pemirsa ya. Mungkin para istri ini kebanyakan melakukan kepada suaminya masing-masing. Nah, yaitu yang ketiga apa? Saya rasa bukan istri saja, suami saja yang melakukan kepada istrinya, bukan istri saja yang melakukan kepada suaminya. Nggak adil. Ya. Yang ketiga penasaran ya. Nah, yang ketiga yaitu mesra dan manja. Mesra dan manja bukan dilakukan kepada semua orang ya pemirsa ya, apalagi kepada suaminya orang lain. Nah, mesra dan manja itu kita lakukan kepada suami kita sendiri atau pasangan kita sendiri, ada tanda kutipnya. Nah, bagaimana cinta yang bersemayam dalam hati tidak boleh dibiarkan layu
dan mati. Ia harus selalu disiram dengan kata-kata mesra dan tindakan atau tingkah laku yang manja gitu. Nah, mungkin saya mau bertanya secara langsung kepada suami saya. Saya mau ingin tahu menjawab. Apa benar seperti Benar sekali. Belum. Apa benar kenyataannya itu seperti ini? Kalau seumpamanya saya itu berkata mesra atau manja kepada sampean apa memang seneng perasaannya atau jengkel atau gimana? Ya terus terang saja, kalau sang istri saya itu mesra kepada saya, seakan-akan saya itu melayang di surga, melayang di langit. Melayang di langit, saking bahagianya. Siapa yang nggak senang dimanja, kan gitu. Anak kecil pun senang dimanja. Iya, apalagi istri yang memanja. Dimanja shopping mantap itu. Ya. Jangan, kalau sudah dimanja itu jangankan membeli gunung, dunia dan seisinya seakan-akan mau tak belikan. Iya. Nah, jadi pemirsa, seorang suami itu ternyata akan sangat senang bila istrinya itu bersikap manja. Demikian pula bila sang istri memancing kepada suami agar mengeluarkan kata-kata mesra seperti itu. Nah, jadi ini ada kaitannya sama tips yang pertama kayaknya. Nah, jika misalkan tadi kan contohnya ketika suami pulang kerja, istri itu harus menyambut dengan baik. Nah, mungkin bisa dikatakan pula kalau suami kita itu pulang kerja, kita bisa manjata atau kita bisa mengutarakan kata-kata yang mesra sekiranya suami kita itu kebahagiaannya atau yang tadinya capek mulai bersemangat lagi, seperti itu. Iya. Juga seperti Sayyidatu Aisyah kepada Rasulullah. Sayyidatu Aisyah itu kepada Rasulullah pernah suatu hari itu bertanya kepada Rasulullah, mancing-mancing Rasulullah agar Rasulullah mengatakan mesra kepada Sayyidatu Aisyah. Jadi Sayyidatu Aisyah itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan ada jurang dan di bawah itu ada 2 pohon, yang satu itu ada yang satu itu sudah dimakan atau sudah dipetik daunnya, sudah dicemah orang, sudah dipegang orang, dan yang satunya lagi masih utuh, masih belum disentuh orang. Maka Rasulullah mau pilih yang mana, kata Sayyidatu Aisyah. Nah, Rasulullah itu pertanyaan Sayyidatu Aisyah itu memancing Rasulullah agar Rasulullah itu mengatakan mesra kepada Rasulullah. Maksudnya kalau kan istri Rasulullah itu semua itu kan janda-janda semua, kecuali Sayyidatu Aisyah yang masih perawan. Nah, itu Sayyidatu Aisyah mengharap dimanja Rasulullah sehingga memancing-mancing dengan perkataan seperti itu. Nah, itulah teladan bagi umatnya Rasulullah agar bisa manja kepada pasangannya, begitu maksudnya. Mungkin sudah cukup. Iya, mungkin di antara 3 tips itu bisa kita mungkin dari 3 tips-tips yang kita bagikan itu bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian, bisa dilakukanlah setiap harinya. Dari yang pertama yaitu memahami karakter suami, yang kedua setia dalam suka dan duka, yang ketiga mesra dan manja kepada suami. Nah, itu 3 tips agar kenapa? Agar cinta selalu bersemi di dalam rumah tangga. Ya, saya ingin menambahkan para pemirsa, ini bonus. Jangan kita ini bonus para pemirsa. Saya kasih doanya agar pasangan kita selalu bahagia. Itu ada doanya. Oh, ada doanya. Bagaimana? Iya. Iya. Ada doanya. Mungkin para pemirsa sudah hafal semua doanya, sering kita dengar.
sering kita dengar ya, mungkin di dalam ceramah atau doa sehari-hari, bahkan yang sering baca Al-Quran itu sering membacanya, karena ini doa dari Al-Quran, yaitu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrati a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Itulah doanya, jangan lupa. Jadi selipkan doa tersebut ketika setelah sholat 5 waktu, selipkanlah doa tersebut. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrati a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Itulah doanya agar pasangan dalam berumah tangga kita selalu bahagia. Pastinya sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya Dan rabbal alamin. kami mohon doa ya pemirsa semuanya, mudah-mudahan keluarga kami itu dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah fid dunya wal akhirah. Begitu Amin pula ya dengan rabbal yang menonton alamin. video ini, mudah-mudahan keluarganya juga begitu. Kita doakan saja. Iya, sama-sama. Semoga yang menonton ini, yang sudah berumah tangga, saya doakan, kita doakan semoga jalinan hubungan rumah tangganya itu sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Dan tidak lupa bagi yang belum berkeluarga, masih belum menemukan pasangan alias jombloan jomblowati, Jangan putus asa. jangan putus asa. Teruslah berdoa dan berusaha. Dan jangan jual mahal agar cepat laku. Enggak boleh. Ini cuma bercanda ya guys. Ya saya doakan saja semoga yang masih jomblo semoga cepat mendapatkan jodohnya. Amin. Semoga mendapatkan jodoh yang soleh atau yang solehah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share, subscribe. Nah, terima kasih pemirsa. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Ya, dari kami mengundurkan diri. Dari kami sekian dari kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wallahu wal muwaffiq. Ihdinas. Buat lagi. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?